Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media teknologi, saya akan menyampaikan materi tentang promosi perpustakaan. Apa sih promosi perpustakaan itu? Namun sebelum itu, perkenalkan saya adalah Siti Sufia, salah satu mahasiswa program studi ilmu perpustakaan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik di UPB JJUT Surabaya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu promosi? Sering kan kita melihat ada sebuah brand atau toko yang memajang iklan tentang weekend sale, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari promosi. Jadi, promosi adalah sebuah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan sebuah produk atau jasa pada konsumen. Jadi, dengan adanya promosi tersebut, maka konsumen bisa mengetahui produk kita dan nantinya mereka tertarik untuk membeli atau mengonsumsinya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami kan ya teman-teman sekalian? Kemudian tujuan-tujuan dari promosi seperti yang saya sebutkan barusan bahwa tujuan dari promosi ini adalah untuk menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Tujuan yang berikutnya yaitu membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu menaikkan laba penjualan. Berikutnya tujuan dari promosi yaitu menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar dan membedakan serta mengunggulkan produk-produk kita dibandingkan dengan produk-produk pesaing. Ada kan tuh produk kita sama dengan toko A dengan toko B memiliki suatu produk yang sama, namun tentu ada keunggulan atau kelebihan dari masing-masing produk. Nah, disitulah tujuan dari diadakannya promosi untuk memperkenalkan kepada konsumen seperti ini loh produk kita, seperti ini loh produknya kita. Jadi ada yang membedakan antara produk kita dengan produk dari pesaing kita. Lalu, apa itu kira-kira promosi perpustakaan? Apakah sama dengan promosi yang saya sebutkan barusan? Jadi, promosi perpustakaan adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan apa itu perpustakaan, untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh perpustakaan ada, ini loh perpustakaan kami. Dan yang dipromosikan tentu saja di dalamnya termasuk fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut, kemudian kegiatan-kegiatannya, koleksinya, ada apa saja, buku apa saja, sebanyak apa buku itu, kemudian manfaat apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat atau perpustakaan tersebut. Nah, apa sih yang seharusnya ada dalam promosi perpustakaan ketika kita ingin mempromosikan sebuah perpustakaan kita lah, katakanlah seperti itu, unsur-unsur apa yang seharusnya ada di dalamnya? Yang pertama, harus ada unsur 5W1H. 5W1H tentu sudah tidak asing lagi kan bagi teman-teman sekalian, seperti kita ingin membuat sebuah berita. Nah, untuk membuat sebuah promosi perpustakaan harus ada 5 unsur tersebut, 5W1H. Yang pertama yaitu what. Apa sih? Apa dan manfaat apa, ada apa saja di dalam perpustakaan dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh pemustaka atau masyarakat. Kemudian W yang kedua yaitu who, siapa. Nah, untuk who ini siapa? Siapa sih yang bisa datang ke perpustakaan? Kemudian when, kapan? Kapan jadwal buka atau kapan jadwal layanan dari perpustakaan itu sendiri. Kemudian where. Nah, where ini tempatnya, di mana perpustakaan itu. Jadi harus jelas ya teman-teman sekalian. Ketika kita ingin mempromosikan perpustakaan, kita harus jelas, oh perpustakaannya ada di jalan ini, oh ada di tempat ini, seperti itu. Kemudian why. Kenapa? Kenapa sih kita harus hadir atau kita harus datang ke perpustakaan? Nah, dijelaskan. Oh, nanti di perpustakaan akan ada seperti ini loh, akan ada kegiatan misalnya seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian how. How di sini bagaimana? How bisa menjadi sebuah petunjuk atau prosedur bagaimana bagaimana masyarakat atau seorang pemustaka ketika mereka ingin mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Jadi nanti bisa jelas di promosi perpustakaan tersebut sehingga masyarakat tidak akan lagi kebingungan.
Nah, tujuan dari promosi perpustakaan sama halnya dengan promosi yang saya jelaskan di awal, kurang lebih sama, hanya saja, yang membedakan adalah apa yang kita promosikan. Kalau tujuan dari promosi perpustakaan sendiri, yang pertama yaitu tentu saja memperkenalkan fungsi perpustakaan. Selama ini mindset masyarakat sudah tertanam bahwa ketika mendengar kata perpustakaan, oh perpustakaan itu adalah tempat penyimpanan buku, tempat untuk kita meminjam buku, nggak lebih dari itu. Dan tentunya ketika hal tersebut sudah tertanam dalam mindset masyarakat, tentu tidak semua masyarakat yang senang karena tidak semua masyarakat suka pada buku. Jadinya mereka, ngapain ya ke perpustakaan, ujung-ujungnya cuma pinjem buku doang, nggak asik nih, pasti pikirannya seperti itu. Nah sekarang dengan adanya promosi perpustakaan ini, kita juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwa perpustakaan tidak hanya tempat untuk pinjam buku saja loh, banyak kegiatan yang bermanfaat, banyak kegiatan yang menyenangkan untuk kita bisa mendapatkan atau memperoleh informasi, seperti kegiatan pelatihan, kemudian ada juga kegiatan, kegiatan seminar, kegiatan pameran, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menginformasikan kepada pemustaka atau masyarakat tentang layanan dan program yang ada di perpustakaan. Nah, kegiatan yang seperti yang saya sebutkan barusan, seperti pelatihan, pameran, dan lain sebagainya. Kemudian membangkitkan minat dan keinginan pemustaka terhadap perpustakaan dan layanannya. Jadi, salah satu tujuan dari promosi perpustakaan itu secara tidak langsung kita itu mengajak, kita itu mempersuasi masyarakat untuk mereka itu berminat, memunculkan minat mereka untuk hadir ke perpustakaan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memelihara kesadaran pemustaka terhadap layanan perpustakaan, dan yang terakhir meningkatkan penggunaan perpustakaan. Tentunya ujung-ujungnya ketika kita membuat promosi perpustakaan, bagaimana kita akhirnya meningkatkan penggunaan perpustakaan itu sendiri. Jadi yang awalnya perpustakaan itu sepi karena masyarakat mikirnya perpustakaan adalah hanya tempat untuk meminjam buku, membaca buku. Dengan adanya promosi yang sudah kita lakukan, akhirnya masyarakat mengenal, oh ternyata perpustakaan bukan hanya tempat untuk pinjam buku saja ya. Nah, akhirnya tertariklah mereka, para pemustaka itu atau para masyarakat itu untuk meningkatkan penggunaan perpustakaan. Kemudian tentang sarana promosi perpustakaan, apa saja ya? Nah, ini yang menarik. Untuk sarana promosi perpustakaan sendiri adalah yaitu alat atau bahan yang digunakan sebagai sarana promosi. Nah, promosi perpustakaan bisa kita lakukan atau bisa berupa promosi pemustaka dan promosi layanan perpustakaan. Nah, promosi pemustaka sendiri itu misalnya kita bisa memberikan reward kepada salah satu pemustaka yang rajin mereka datang ke perpustakaan, rajin meminjam buku. Akhirnya kita memberikan mereka reward. Nah, ketika pemustaka yang mendapatkan reward itu, misalnya kita berikan sebuah benda lucu seperti katakanlah tas. Nah, ketika tas yang didapatkan dari reward tersebut dipakai oleh si pengguna atau si pemustaka, tentu dilihatkan oleh oleh masyarakat lain, oleh temannya misalnya. Kemudian temannya bertanya, "Loh kok tas kamu bagus? Kamu dapat dari mana sih?" Nah, dari situ akan terjadi promosi perpustakaan secara tidak langsung. "Oh iya, aku mendapatkan tas ini dari perpustakaan." Penasaran kan si temannya barusan, dia bertanya, "Kok bisa kamu dapat tas dari perpustakaan?" "Iya, aku kan rajin datang ke perpustakaan, aku pinjam buku dan aku mendapatkan hadiah ini sebagai salah satu pemustaka yang rajin datang ke perpustakaan." Nah, akhirnya si temannya itu menjadi tertarik, "Oh, di perpustakaan bisa gitu ya?" Nah, secara tidak langsung promosi perpustakaan sudah kita lakukan, yaitu melalui promosi pemustaka. Akhirnya rajin datanglah juga si temannya itu.
Kemudian selain itu ada juga media-media yang bisa kita gunakan untuk promosi perpustakaan. Ada media elektronik. Media elektronik ini sekarang sudah semakin digaungkan karena seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi dan kecanggihannya. Untuk media elektronik sendiri bisa berupa TV, seperti contoh ini yaitu Kompas TV Madiun. Nah, menggunakan media elektronik TV ini kita bisa melakukan liputan terhadap perpustakaan kita. Misalnya setiap pelayanannya, tujuan dari perpustakaan kita, koleksinya, dan semua kegiatannya bisa kita tampilkan. Nah, hal tersebut bisa memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh perpustakaan kita, perpustakaan kami seperti ini, koleksinya begini, kegiatannya ini, dan banyak lainnya, sehingga nantinya orang-orang bisa mengenal, oh ternyata di sana perpustakaannya seperti itu, oh ternyata di sana ada perpustakaan ini ya. Dan tentunya memang untuk promosi media elektronik televisi ini mungkin menggunakan biaya yang tidak sedikit ya. Dan ini hanya bisa digunakan oleh perpustakaan yang memang mempunyai pendanaan yang lebih. Selain media elektronik televisi juga bisa menggunakan radio, bisa bekerja sama dengan stasiun radio yang ada di daerah masing-masing. Misalnya ketika bisa menggunakan iklan, ada slot iklan khusus, namun bisa juga iklan yang disiarkan secara langsung sekilas oleh para penyiarnya saat mereka siaran. Dan ada lagi yang gratis media elektronik sekarang yang memang sedang booming-boomingnya, yaitu menggunakan internet. Di internet sudah banyak media sosial. Seperti contohnya di sini saya mengambil promosi sebuah event yang diadakan oleh Perpusnas. Jadi mereka mempromosikan kegiatannya yaitu lomba IG Reels. Event ini dipromosikan menggunakan media internet yaitu media sosial Instagram, dan media sosial ini tentu bisa kita pergunakan karena sudah banyak sekali penggunanya dan lebih mudah untuk nantinya promosi itu didapatkan oleh masyarakat. Jadi di perpustakaan teman-teman sekalian bisa membuat IG atau bisa media sosial lainnya. Jadi di situ kita bisa mempromosikan perpustakaan kita dan tentunya akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menjangkau promosi perpustakaan tersebut. Dan itu tidak berbayar, hanya saja harus ada sambungan internetnya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya media promosi yaitu media cetak. Untuk media cetak ini ada berupa di sini saya ambil contoh dari kegiatan yang diposting di IG Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, yaitu menggunakan standing banner. Nah, untuk banner sendiri bisa didesain dengan desain yang menarik sehingga membuat orang membuat orang tertarik untuk melihatnya, untuk membaca, dan bisa diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Bisa juga kalau yang seperti contoh di sini yaitu standing banner yang diletakkan misalnya di pintu masuk perpustakaan, karena ini merupakan banner untuk mendaftar sebagai anggota. Kemudian selain banner bisa juga kita membuat iklan promosi, entah itu di koran atau di majalah. Bisa juga membuat brosur seperti yang saya download di Google. Jadi brosur atau iklan yang berwarna-warni itu nantinya akan menarik minat para masyarakat. Oh, jadi seperti ini ya. Oh, di sini ternyata ada tata tertib perpustakaannya juga, seperti itu. Kemudian kegiatan lainnya yaitu di sini ada kegiatan seperti pameran, kemudian ada juga kegiatan bazar buku. Nah, hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri kepada masyarakat bahwa
Seperti yang saya sebutkan tadi, perpustakaan tidak hanya tempat pinjam buku aja, di sana ada pameran buku, ada festival literasi Nusantara seperti yang diadakan oleh, Perpusnas beberapa saat yang lalu. Jadi, eee, perpustakaan ternyata tempat untuk mendapatkan hiburan juga, seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan dengan perpustakaan keliling. Nah, kegiatan perpustakaan keliling ini merupakan kegiatan promosi di mana petugas perpustakaan membawa koleksi buku bacaannya ke tempat-tempat untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Ketika keberadaan perpustakaan itu sendiri jauh, dari misalnya masyarakat yang tempatnya atau rumahnya lebih ke pelosok, jadi para petugas perpustakaan, para pustakawan bisa membawa buku-buku mereka, koleksi mereka menggunakan mobil pustaka keliling. Misalnya dengan hadir ke salah satu balai desa, dengan bekerja sama dengan pemerintah desa di suatu tempat tersebut. Jadi masyarakat bisa hadir ke balai desa yang tempatnya lebih dekat, lebih mudah dijangkau. Jadi mereka juga bisa menikmati layanan perpustakaan, membaca buku gratis di sana. Nah, selain itu juga ke sekolah-sekolah dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Pamekasan ini yaitu di kegiatan Car Free Day. Dan untuk promosi perpustakaan ada juga yang bekerja sama dengan pihak lain, sama halnya dengan seperti yang barusan saya sebutkan, dengan bermitra dengan misalnya pemerintahan desa, dengan lembaga pendidikan, bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan seperti nantinya ada kegiatan pustaka keliling atau perpustakaan keliling rutinan. Bisa juga kita ini seperti Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Kemenkes, bisa dengan meletakkan pojok baca di sebuah lembaga atau instansi tertentu. Pernah saya ketika sedang mengurus pajak kendaraan bermotor ke kantor Samsat ya. Nah, di situ saya melihat ada sebuah lemari buku dan saya kira itu hanya majalah, ternyata di situ ada buku-bukunya, buku-buku yang bisa dipinjam oleh masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan pajak kendaraan bermotor mereka. Nah, disitulah salah satu manfaat dari kemitraan. Masyarakat tidak hanya menunggu proses yang sedang mereka tunggu dengan bosan, tapi juga bisa sambil membaca buku, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi tentang promosi perpustakaan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan. Namun apabila teman-teman mendapati kekurangan atau mendapati kekeliruan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan barusan, silahkan teman-teman bisa memberikan kritik dan sarannya melalui komen di bawah atau bisa juga menggunakan media sosial lainnya yang sudah saya sebutkan di slide ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.